Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan penemuan kasus orang terinfeksi virus yang diberi nama SARS-CoV-2 penyebab penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Melihat cepatnya transmisi virus SARS-CoV-2 di berbagai negara, WHO kemudian menetapkan status COVID-19 sebagai pandemi. Dalam situasi pandemi ini, kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga dan diberi perhatian tambahan agar kehamilannya dapat berjalan optimal. Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per 14 September 2020 menunjukkan sebanyak 4,9% ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 dari jumlah 1.483 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil termasuk dalam kelompok yang rentan terinfeksi COVID-19. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan morbiditas maupun mortalitas ibu hamil dan janin dalam kandungannya. Pelayanan antenatal harus terus didorong agar ibu hamil tetap memantau kehamilannya selama masa pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk physical distancing. Sebelum melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, ibu hamil harus membuat janji temu terlebih dulu dengan tenaga kesehatan pemberi layanan kebidanan, guna menentukan jadwal pertemuan dan mendapatkan saran. Ikatan Bidan Indonesia saat ini memiliki anggota lebih kurang 251.000 yang sudah terverifikasi pada tahun 2020 ini. Mereka tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Di masa pandemik ini, mereka menjadi salah satu dari garda terdepan yang berjuang tanpa lelah. Bersama tenaga kesehatan lainnya, bidan menjadi salah satu profesi tersibuk semenjak virus corona menyerang Indonesia dan dunia sejak awal tahun ini. Selama masa pandemi, para bidan harus tetap menjalankan pelayanan antenatal yang sesuai standar, yaitu pertama, pemeriksaan dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan dan sesuai jadwal. Berikut tabel yang menunjukkan pengaturan penjadwalan pelayanan antenatal pada masa pandemi. Kedua, dilakukan oleh tenaga kebidanan dan atau tenaga medis yang memiliki surat tanda registrasi atau STR. Ketiga, memenuhi kriteria minimal 10T. Dan yang keempat, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Jangan lupa juga untuk menjalankan protokol kesehatan yang berlaku selama pelayanan, seperti menggunakan APD lengkap, sterilisasi alat, dan mencuci tangan agar mengurangi risiko penularan COVID-19 pada para ibu dan bidan itu sendiri. Bidan harus selalu waspada, tetapi juga selalu siap sedia dalam mempersiapkan pelayanan yang aman dan berkualitas untuk para ibu dan bayi. Lakukan persiapan sebelum memberikan pelayanan antenatal care secara tatap muka, yaitu 1. Membuat janji temu atau teleregistrasi. Janji temu atau teleregistrasi adalah pendaftaran diri ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui media komunikasi seperti telepon, SMS, atau aplikasi WhatsApp oleh ibu hamil sebelum melakukan kunjungan antenatal tatap muka. Saat membuat janji temu, petugas juga melakukan screening anamnesa untuk mengetahui faktor risiko dan gejala COVID-19, HIV, hepatitis B, sifilis, infeksi menular seksual lainnya, serta potensi adanya gangguan jiwa, terutama pada remaja dan ibu hamil dengan masalah mental. 2. Mempelajari buku KIA. Ibu hamil diminta mempelajari dan menerapkan informasi di dalam buku KIA dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, mengenali tanda bahaya pada kehamilan, memantau kondisi kehamilan secara mandiri, menjaga nutrisi dan kebersihan diri, dan mengonsumsi tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan tenaga kesehatan. Pada ibu hamil berstatus suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19, saat pelayanan antenatal mulai diberikan KIE
mengenai pilihan inisiasi menyusui dini, rawat gabung, dan menyusui, agar saat persalinan, ibu hamil sudah memiliki pemahaman dan keputusan untuk mengasuh bayinya. 3. Melakukan konseling tentang perjalanan untuk ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke daerah dengan transmisi lokal atau zona merah dan mengikuti aturan perjalanan yang dilakukan pemerintah. Bidan harus menanyakan riwayat perjalanan ibu hamil, terutama dalam 14 hari terakhir dari daerah dengan penyebaran COVID-19 yang luas. Jika dirasa perlu memberikan pelayanan tatap muka dan ternyata pasien terindikasi COVID-19, maka bidan harus mempersiapkan diri, memahami, dan menjalankan poin-poin berikut, yaitu 1. Penggunaan APD sesuai standar dan tetap lakukan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. 2. Penularan COVID-19 terjadi melalui kontak, droplet, dan airborne. Untuk itu, perlu dijaga agar proses penularan ini tidak terjadi pada tenaga kesehatan dan pasien. 3. Isolasi tenaga kesehatan dengan APD yang sesuai dan tata laksana isolasi bayi dari ibu suspek atau kontak erat atau terkonfirmasi COVID-19 merupakan fokus utama dalam manajemen pertolongan persalinan. 4. Jaga jarak minimal 1 meter jika tidak diperlukan tindakan. 5. Segera menginfokan kepada tenaga penanggung jawab infeksi di tempatnya bekerja atau komite PPI apabila kedatangan ibu hamil yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau suspek. 6. Tempatkan pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19 probable atau suspek dalam ruangan khusus yang sudah disiapkan sebelumnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah siap atau sebagai pusat rujukan pasien COVID-19. Jika ruangan khusus ini tidak ada, pasien harus sesegera mungkin dirujuk ke tempat yang ada fasilitas ruangan khusus tersebut. 7. Asuhan maternal dilakukan di ruang isolasi khusus ini termasuk saat persalinan dan nifas. Berikut akan dijelaskan pencegahan dan pengendalian infeksi yang perlu dilaksanakan oleh para bidan. 1. Langkah-langkah mencuci tangan. 1. Nyalakan keran atau aliran air sesuai kebutuhan. Basahi tangan, ambil cairan sabun antiseptik kurang lebih 2 cc, ratakan sabun dengan menggosok telapak tangan secara melingkar 4 hitungan. 2. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin. Bersihkan punggung tangan 4 hitungan. Ulangi untuk tangan yang sebaliknya. 3. Satukan telapak tangan kanan dan kiri dengan jari saling terkait. Bersihkan sela-sela jari 4 hitungan. 4. Bersihkan punggung jari-jari tangan dengan jari-jari tangan saling bertautan atau mengunci 4 hitungan. 5. Bersihkan ibu jari kiri dengan jari-jari tangan kanan 4 hitungan. Lakukan sebaliknya. 6. Bersihkan ujung-ujung jari dan kuku dengan gerakan melingkar 4 hitungan. Lakukan bergantian kiri dan kanan. 7. Bilas kedua tangan dengan urutan 6 langkah, lalu keringkan dengan tisu atau lap sekali pakai.
Gunakan tisu atau lap tangan tersebut sebagai pelapis pada saat mematikan keran air. Mencuci tangan dilakukan sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sebelum terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan di luar pasien. 2. Selanjutnya memakai APD. Langkah-langkahnya adalah: pertama, petugas masuk ke ruang ganti. Pastikan tidak ada aksesoris tangan yang masih terpakai. Selanjutnya, cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Pastikan ukuran sarung tangan yang tersedia sesuai dengan ukuran tangan petugas. Ketiga, lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau hand rub menggunakan 6 langkah. Pada saat memencet botol hand rub, sebaiknya posisi tangan dibalik atau menggunakan punggung tangan yang relatif lebih bersih daripada telapak tangan. Keempat, kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya, maka petugas harus menggunakan pelindung sepatu atau shoe covers. Pelindung sepatu dipakai di luar sepatu dan harus menutupi celana panjang petugas. Kelima, pakai gaun bersih yang menutupi badan dengan benar. Masukkan bagian leher, kemudian ikat tali ke belakang. Pastikan tali terikat dengan baik. Selanjutnya, pasang masker dengan cara meletakkan masker di depan hidung dan mulut dan tarik karet masker hingga ke belakang kepala. Selanjutnya, bila menggunakan masker N95, petugas perlu melakukan seal check. Caranya dengan menarik nafas yang akan menyebabkan masker N95 mengempis. Kemudian tiup masker untuk merasakan adanya aliran udara di dalam masker. Setelah itu, pasang pelindung mata atau goggles dengan rapat hingga menutupi area mata. Setelah memasang goggles, pasang pelindung kepala untuk menutupi seluruh bagian kepala dan telinga. Apabila petugas kesehatan akan melakukan tindakan aerosol, maka petugas dapat menambahkan pelindung wajah atau face shield setelah pemasangan pelindung kepala. Caranya, tempatkan bando face shield di atas alis dan pastikan face shield menutupi seluruh wajah sampai ke dagu. Terakhir, gunakan sarung tangan yang menutupi hingga lengan gaun. Setelah terpakai, rapikan sarung tangan sehingga tidak ada lipatan-lipatan. Tiga, tidak lupa juga melakukan SOP dekontaminasi alat sampai dengan DTT sebelum dan sesudah memberikan asuhan pada ibu hamil. Pelayanan antenatal care harus dijalankan sesuai standar 10T yang sudah ditetapkan dan menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan yang meliputi 1. Timbang berat dan ukur tinggi badan. 2. Ukur tekanan darah. 3. Menetapkan status gizi. 4.
mengukur tinggi fundus uteri. 5. Menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. 6. Screening status imunisasi TT dan pemberian imunisasi TT bila diperlukan. 7. Tes laboratorium untuk mengetahui kondisi yang umum seperti HB, golongan darah, HIV, dan lain sebagainya. Juga beberapa kondisi yang lebih spesifik untuk mengetahui adakah risiko selama kehamilan. 8. Tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangannya. 9. Pemberian tablet zat besi 90 tablet selama kehamilan. 10. Temu wicara atau konseling sesuai dengan buku pedoman pelayanan antenatal terpadu. Selama pandemi, temu wicara atau konseling dapat dimodifikasi secara online, seperti melalui telepon atau aplikasi WhatsApp. Temu wicara dan konseling pada ibu hamil lebih ditekankan pada nutrisi, persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi, IMD dan ASI eksklusif, serta KB pasca persalinan. Setelah selesai memberikan pelayanan antenatal care, bidan melakukan pencatatan pada rekam medis atau kartu ibu, buku KIA, dan kohort ibu. Hasil dari pencatatan kohort ibu akan dilaporkan secara berjenjang. Berikut akan dijelaskan algoritma tata laksana kasus pelayanan antenatal terintegrasi. Dan berikut alur pelayanan antenatal care pada masa pandemi. Rekomendasi khusus pemberian pelayanan antenatal care kepada ibu hamil berstatus suspek atau terkonfirmasi COVID-19 meliputi: 1. Ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 harus segera dirawat di rumah sakit. 2. Investigasi laboratorium rutin seperti tes darah dan urinalisis tetap dilakukan. 3. Pemeriksaan rutin ultrasonografi untuk sementara waktu dapat ditunda sampai ada rekomendasi episode isolasinya berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi. 4. Perawatan antenatal lanjutan pasca perawatan dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Pemeriksaan ultrasonografi antenatal untuk pengawasan pertumbuhan janin dilakukan 14 hari setelah resolusi penyakit akut. Jika ibu hamil mengalami gejala memburuk, maka 1. Dibentuk tim multidisiplin yang terdiri dari konsultan dokter spesialis penyakit infeksi jika tersedia, dokter kandungan, bidan, dan dokter anestesi. 2. Perawatan medis pada ibu hamil menjadi prioritas utama pembahasan dalam rapat tim. 3. Dipilih lokasi perawatan yang paling tepat, seperti unit perawatan intensif, ruang isolasi. 4. Dilakukan evaluasi terhadap kondisi ibu dan janin. 5. Dilakukan perawatan medis dengan terapi suportif standar untuk menstabilkan kondisi ibu. Pelayanan antenatal untuk ibu hamil yang telah pulih dari COVID-19 meliputi: 1. Melanjutkan pelayanan antenatal pada ibu hamil yang telah sembuh dari COVID-19. 2. Pelayanan yang terlewat selama isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit dapat segera dilengkapi setelah periode isolasi berakhir. 3. Ibu hamil dengan riwayat sakit berat perlu menjalani pemeriksaan ultrasonografi 14 hari setelah sembuh untuk melihat pertumbuhan janin, kecuali terdapat indikasi lain yang membutuhkan pemeriksaan ultrasonografi lebih cepat dari 14 hari. Kriteria sembuh untuk pasien dengan gejala menurut WHO yaitu 10 hari setelah onset gejala dan minimal 3 hari tanpa gejala. Upaya pencegahan umum yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan ibu menyusui selama masa pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, bidan harus selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini. Pelayanan antenatal care yang sesuai standar dan dilakukan secara komprehensif dan berkualitas dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap ibu dan bayinya selama proses kehamilan pada masa pandemi COVID-19 ini. Penyelenggaraan pelayanan antenatal pada masa pandemi harus mempertimbangkan pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi baik bagi ibu dan janinnya maupun tenaga kesehatan. Pelaksanaan kunjungan antenatal didahului dengan janji temu atau teleregistrasi melalui media komunikasi untuk mencari faktor risiko dan gejala COVID-19, juga faktor risiko lainnya sebagai deteksi dini faktor risiko dan dilanjutkan dengan penata laksanaan pelayanan antenatal care sesuai dengan rekomendasi WHO, standar 10T, dan penerapan protokol kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memperkuat kemampuan ibu dan keluarga dalam memahami buku KIA untuk mengenali tanda bahaya dan menerapkan asuhan selama kehamilan serta pasca persalinan dalam kehidupan sehari-hari.